Indonesia merupakan negara kepulauan. Pasti teman-teman sudah mengetahui itu, bukan? Indonesia juga memiliki banyak sekali keberagaman. Salah satu contohnya adalah keberagaman suku, agama, budaya, dan lain-lain. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki 34 provinsi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang pakaian adat, alat musik, tarian adat, dan lain-lain dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Mari kita mulai. Pertama ada Provinsi Nangaroe, Aceh Darussalam. Ibu kotanya pada Banda Aceh, rumah adatnya rumah Krongbade, pakaian adat Pidie. Tarian tradisional adalah tari Seudati. Teman-teman tahu tidak, tari Seudati berasal dari kata syahadat yang berarti bersaksi. Senjata tradisionalnya rencong, lagu daerah, lembah alas, bungong jeumpas, sepakat segenap, dan lain-lain. Suku ada Aceh, Gayo, Alas, Kluwe, Tamiang, Singkil, dan lain-lain. Julukannya Kota Serambi Mekah, bahasa daerah Aceh Gayo. Yang kedua, Sumatera Utara. Ibu kota Medan, rumah adat, rumah bolon, pakaian adat karo atau ulos, tarian adat, tari tortor. Lalu senjata tradisional pisau surit. Pisau surit terdiri dari dua kata, yaitu pisau dan surit. Pisau berarti pisau dan surit adalah nama yang ditambahkan untuk pisau tersebut. Lagu daerah Anju Ahu, julukan kota Melayu Delhi, bahasa daerah Batak. Yang ketiga ada Provinsi Sumatera Barat. Ibu kota berada di Padang, rumah adat, rumah gadang, pakaian adat Bundo Kanduang, yang berarti sesosok pemimpin perempuan Minangkabau yang bijaksana. Tari tradisional ada tari payung, lalu senjata tradisional ada kari, lagu daerah ada ayam den lapeh. Suku yang ada di sana ada Minangkabau, Mentawai, Melayu, dan lain-lain. Julukan kota tercinta dan bahasa daerah Minang. Yang keempat ada Provinsi Riau atau Pekanbaru. Nah, ibu kota berada pada Pekanbaru, rumah adat, rumah Melayu, Selaso, Jatuh, Kembar. Pakaian adat Belanga. Tari tradisional, tari joget lambak. Teman-teman tahu tidak, tari joget lambak sudah ada dari abad ke-17. Lalu lagu daerah Soleram. Lalu senjata tradisionalnya itu adalah pedang jenawi dan badik. Suku yang ada di sana adalah Melayu, Akit, Talang Mamak, orang utan Bonai, dan lain-lain. Julukannya Kota Bertuah. Dan bahasa daerahnya Melayu. Yang keenam ada Jambi. Ibu kota berada pada Jambi, rumah adat, rumah panjang atau rumah panggung Kajang Leko, pakaian adat ada pakaian adat Melayu Jambi, tarian tradisional ada tari sekapur siri. Nah teman-teman, tari sekapur siri ini biasanya digunakan untuk tari selamat datang bagi masyarakat yang ingin masuk ke Jambi. Nah, lalu senjata tradisionalnya ada keris. Lalu suku yang tinggal di sana ada suku Batin, suku Kerinci, suku Pindah, dan lain-lain. Lagu daerah ada Selendang Mayang. Lalu julukan Bumi Sepucuk Jambi 9 Lurah, dan bahasa daerah yang digunakan Kubu. Yang ketujuh ada Sumatera Selatan. Ibu kota berada di Palembang. Rumah adat bernama Rumah Limas. Kenapa disebut Rumah Limas? Karena rumahnya berbentuk seperti limas.
pakaian adat Aisan Gede, tari tradisional, tari tanggai, tari pagar pengantin, tari putri Bekhusek, dan lain-lain. Senjata tradisional, keris, lagu daerah, tari tanggai, dek sangke, dan lain-lain. Suku ada Palembang, Melayu, Kim-Kim, dan lain-lain. Julukan kota Pembek dan bahasa daerah Palembang. Yang kedelapan ada Bangka Belitung atau Babel. Ibu kota berada pada Pangkal Pinang, rumah adat ada rumah rakit dan rumah limas. Pakaian adat ada pakaian adat Paksian. Tari tradisional ada tari Zapin. Kalian tahu tidak kalau tari Zapin namanya berasal dari kata zaf, yang berarti pergerakan kaki yang cepat. Lalu ada senjata tradisionalnya, yaitu siwar panjang atau pedang. Lagu daerahnya Yokmiyak, alam wisata Pulau Bangka, dan lain-lain. Suku yang berada di sana ada Melayu, Lom, dan Sekak. Lalu julukannya adalah serumpun, sebalai, dan bumi sepintu sedulang. Lalu bahasa daerah yang digunakan di sana adalah Melayu Bangka. Yang kesembilan ada Provinsi Bengkulu. Ibu kotanya berada pada Bengkulu. Rumah adatnya Bumbungan 5 yang didesain secara khusus untuk tahan terhadap gempa. Tarian tradisionalnya ada tari bidadari, tari andun, tari ganau, tari kejei, dan lain-lain. Lalu senjata tradisionalnya ada keris. Suku-suku yang di sana ada Muko-Muko, Pekal, Serawai, dan lain-lain. Julukannya The Land of Rafflesia. Nah, mungkin agak sedikit familiar ya. Lalu bahasa daerahnya ada Serawai dan juga Lebak. Selanjutnya ada Lampung. Ibu kota berada pada Bandar Lampung. Rumah adat Nuwobalak, pakaian adat tulang bawang, tari tradisional, tari melinting, tari sembasigen pengunten, dan lain-lain. Lalu senjata tradisional ada badik. Teman-teman tahu tidak, ujung dari badik agak sedikit membengkok. Lalu ada suku yang tinggal di sana, yaitu suku Pubian, Sungkai, Semenda, dan lain-lain. Julukannya Kota Kain Tapis, Kota Pisang, Sang Bumi Rua Jurai, dan lain-lain. Bahasa daerah yang digunakan di sana adalah bahasa Melayu. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke provinsi yang ada di Pulau Jawa. Pertama ada Banten. Ibu kota berada di Serang. Rumah adat bernama Rumah Baduy atau Kasepuhan. Pakaian adat ada pakaian adat pengantin, tari tradisional ada tari topeng. Teman-teman, orang-orang di sana yakin bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Senjata tradisional ada kujang atau golok. Lalu ada lagu daerah yaitu Dayung Sampan, julukannya Kota Santri, dan bahasa daerah Jawa dan Banyumasan. Selanjutnya ada Provinsi DKI Jakarta. Ibu kotanya berada pada Jakarta, rumah adatnya Rumah Kebaya. Nah teman-teman, Rumah Kebaya ini memiliki keunikan, yaitu atap rumahnya berbentuk pelana yang dilipat dan terlihat menyerupai lipatan kebaya. Tarian tradisionalnya ada tari yapong, tari ronggeng, dan lain-lain. Pakaian adatnya ada pakaian adat abang dan none Betawi. Senjata tradisionalnya golok. Lagu daerahnya jali-jali, keroncong kemayoran, kicir-kicir, dan lain-lain. Suku yang ada di sana adalah suku Betawi. Julukannya adalah kota metropolitan. Bahasa daerah yang ada di sana yaitu Betawi. Selanjutnya ada Provinsi Jawa Barat. Ibu kota berada pada Bandung. Rumah adat Rumah Kasepuhan Cirebon. Pakaian adat kebaya Jawa Barat. Nah, pakaian adat
Kebaya Jawa Barat memiliki suatu keunikan, yaitu menggunakan ikat pinggang atau beuber. Lalu sandal yang digunakan biasanya bernama kelomgeulis. Nah, tari tradisional yang ada di sana adalah tari merak, tari jaipong, dan lain-lain. Lalu senjata tradisionalnya kujang. Lagu daerah yang ada di sana adalah Manuk Dadali, Bubui Bulan, dan lain-lain. Julukannya Kota Kembang atau Paris van Java, bahasa daerahnya Sunda. Provinsi Jawa Tengah. Ibu kota berada pada Semarang. Rumah adat, rumah joglon. Pakaian adat kebaya Jawa Tengah. Tari tradisional, tari Bambangan Cakil. Nah, tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan perang kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Lalu senjata tradisionalnya adalah keris. Lagu daerahnya adalah gambang suling. Julukannya kota lumpia atau kota jamu, dan bahasa daerahnya bahasa Jawa. Selanjutnya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu kota berada pada Yogyakarta, rumah adatnya Rumah Bangsal Kencono dan Rumah Joglo. Pakaian adatnya pakaian adat kesatrian. Nah, teman-teman, pakaian adat ini digunakan oleh laki-laki pejabat keraton yang sedang bertugas. Lalu ada senjata tradisionalnya yaitu keris. Lagu daerahnya Pitik Tukung Sinom, Suwe Ora Jamu, dan lain-lain. Suku yang ada di sana suku Jawa dan julukannya Kota Gudeg. Bahasa daerah yang ada di sana Jawa. Selanjutnya ada Provinsi Jawa Timur. Ibu kota berada pada Surabaya. Rumah adat adalah Rumah Joglo. Pakaian adatnya pakaian adat pesaan. Tari tradisional, tari remong, tari reok Ponorogo, dan lain-lain. Lalu senjata tradisional celurit. Nah, teman-teman, celurit ini memiliki salah satu keunikan, yaitu bentuknya menyerupai bulan sabit. Lalu suku yang berada di sana ada Jawa, Madura, Bawean, dan lain-lain. Lalu bahasa yang digunakan di sana adalah bahasa Jawa dan Madura. Selanjutnya ada Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Ibu kota berada pada Mataram. Rumah adat Rumah Dalam Loka Samawa. Teman-teman, Rumah Dalam Loka Samawa ini memiliki keunikan, yaitu rumah adat ini ditopang oleh 99 tiang yang melambangkan sifat Allah dalam ajaran Islam. Lalu pakaian adatnya ada pakaian adat suku Bima, tari tradisionalnya ada tari Palenggogo, tari Gandrung, dan lain-lain. Ada pula senjata tradisionalnya yaitu keris. Lagu daerahnya Orlen-Orlen. Suku yang tinggal di sana ada suku Bayan, Sambori, Sasak, dan lain-lain. Julukannya Gogo Rancah atau Bumi Gora. Lalu bahasa daerahnya ada Sumbawa dan Bima. Selanjutnya ada Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ibu kota berada pada Kupang. Rumah adat Rumah Musalaki, Rumah Baru Niang, dan Sao Ria Tenda Bewa Moni Koanara. Pakaian adat Nusa Tenggara Timur. Tari tradisional, tari gareng lameng. Nah, teman-teman, tari ini diperuntukkan saat upacara khitanan. Tari ini berupa ucapan selamat, juga mohon keberkahan kepada Tuhan supaya yang dikhitan sehat dan sukses dalam menjalani hidup. Selanjutnya, senjata tradisionalnya sundum.
Lalu lagu daerahnya Desakum. Suku yang tinggal di sana ada suku Sabu, Sumba, Rote, dan lain-lain. Julukannya Flobamora, dan bahasa daerah yang digunakan di sana adalah Alor dan Belu. Selanjutnya ada Provinsi Kalimantan Barat atau Kalbar. Ibu kota berada pada Pontianak. Rumah adatnya Rumah Betang, Rumah Istana Kesultanan Pontianak, Rumah Baluk, dan lain-lain. Pakaian adatnya pakaian adat Dayak. Nah, teman-teman tahu tidak kalau pakaian adat Dayak terbuat dari pohon? Tari tradisionalnya ada tari monong, tari zapin tembung, dan lain-lain. Senjata tradisionalnya mandau. Lagu daerahnya Cik-Cik Periuk, Ai Kapuas, Masjid Jami, dan lain-lain. Suku yang tinggal di sana ada Manyuke, Skadau, Melayu Pontianak, dan masih banyak lagi. Julukannya Kota Katulistiwa. Bahasa daerah yang digunakan Dayak dan Tionghoa. Selanjutnya ada Provinsi Kalimantan Tengah atau Kalteng. Ibu kotanya berada pada Palangkaraya. Rumah adatnya Rumah Betang. Pakaian adatnya pakaian adat Sinjang. Tari tradisionalnya tari Balean Dadas, tari Tambun dan Bungai, dan lain-lain. Lalu ada senjata tradisionalnya yaitu mandau. Nah teman-teman, mandau terdiri dari kata man yaitu singkatan dari kata kuman yang berarti makan, dan dibentuk dari kata do yaitu singkatan dari kata dohong yakni pisau belati khas Kalimantan Tengah. Lalu lagu daerahnya Palu Lempong, Pupoi, Nuluya, dan lain-lain. Suku yang tinggal di sana ada suku Kapuas, Dayak, dan Katingan. Lalu ada suku Dusun juga, dan lain-lain. Julukannya Kota Cantik. Bahasa daerah yang digunakan di sana adalah bahasa Dayak. Selanjutnya ada Provinsi Kalimantan Selatan atau Kalsel. Ibu kotanya berada pada Banjarmasin, rumah adatnya Rumah Banjar. Nah, teman-teman, Rumah Banjar menunjukkan bagaimana masyarakat suku Banjar sangat menjunjung tinggi keindahan dan budayanya. Lalu tarian tradisionalnya ada tari Baksa Kembang. Senjata tradisionalnya ada mandau, keris, beliung, dan masih banyak lagi. Lagu daerahnya Paris Berantai, Ampar-ampar Pisang, Sapu Tangan Bapuncu Ampat, dan lain-lain. Suku yang tinggal di sana ada suku Ngaju, Laut, Maamyan, Bukit, Dusun, Deyah, dan masih banyak lagi. Julukannya Kota Seribu Sungai. Bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Bugis dan bahasa Banjar. Selanjutnya, Provinsi Kalimantan Timur atau Kaltim. Ibu kota berada pada Samarinda, rumah adat Rumah Lamin, pakaian adat Urang Besunung, tari tradisional Tari Gong. Nah teman-teman, kesederhanaan Tari Gong terlihat pada gerak dan musik. Dalam gerak yang melambangkan hubungan manusia dengan burung enggang terlihat dalam gemulai gerak tangan, tubuh, dan kaki. Gerak pelan pada tangan mengibaratkan kepakan sayap burung enggang. Lalu setelah itu ada senjata tradisional yaitu mandau, bujak, anak mandau, dan lain-lain. Suku yang tinggal di sana ada suku Ngaju, Punan, Abal, Tidung, Kenyah, dan lain-lain. Julukannya Kota Tepian. Bahasa daerah yang digunakan di sana bahasa Dayak, Kutai, dan juga Banjar. Selanjutnya ada Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara. Ibu kotanya berada pada Tanjung Selor, rumah adatnya Rumah Baloi Mayo, pakaian adat
Untuk kaum laki-laki disebut sapei sapak. Untuk perempuan disebut ta'a. Pakaian ta'a terdiri dari semacam ikat kepala yang disebut da'a, yang dibuat dari pandan. Umumnya yang menggunakan da'a ini adalah para orang tua. Lalu selanjutnya senjata tradisionalnya adalah mandau. Tarian adatnya tari jepen, tari lalatip dan lain-lain. Lagu daerahnya bebalon dan bahasa daerah yang digunakan bahasa Tiduk dan Dayak. Suku yang tinggal di sana ada suku Bulungan, suku Suluk, suku Bugis, suku Jawa, suku Banjar, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada Provinsi Sulawesi Utara atau Sulut. Ibu kota berada pada Manado, rumah adatnya rumah pewaris. Nah, teman-teman tahu tidak, rumah pewaris juga dijadikan sebagai tempat penyimpanan hasil panen warga setempat. Rumah tersebut bentuknya adalah rumah panggung. Zaman dahulu, rumah panggung dibuat bertujuan untuk menghindari serangan musuh dan binatang buas. Lalu senjata tradisionalnya ada keris, peda, perisai, sabel, dan lain-lain. Pakaian adatnya pakaian adat Sulawesi Utara. Tari tradisionalnya tari maengket, tari cakalele, tari bitea, dan lain-lain. Lagu daerahnya ada Esa Mokan, Sipatokahan, dan lain-lain. Suku yang tinggal di sana ada suku Minahasa, Gorontalo, Ternate, Loda, dan Obi. Julukannya Kota Tinutuan. Bahasa daerah yang digunakan di sana adalah bahasa Minahasa, Sangir, dan Talaut. Selanjutnya ada Provinsi Sulawesi Barat atau Sulbar. Ibu kota berada pada kota Mamuju, rumah adatnya rumah Tongkonan. Nah, teman-teman tahu tidak kalau rumah Tongkonan memiliki suatu keunikan, yaitu atapnya berbentuk melengkung seperti perahu. Lalu tari tradisionalnya ada tari kipas, tari toerang batu, tari motaro, dan masih banyak lagi. Pakaian adatnya pakaian adat Mandar. Lalu senjata tradisionalnya tombak. Lagu daerahnya tenggang-tenggang lopi, bulu londong, dan masih banyak lagi. Suku yang tinggal di sana suku Mandar, Toraja, Mamuju, Bugis, dan lain-lain. Julukannya Kota Kaledo dan bahasa daerah yang digunakan di sana Toraja dan Makassar. Selanjutnya Provinsi Sulawesi Tengah atau Sulteng. Ibu kota berada pada Palu, rumah adatnya rumah Tambi dan rumah Souraja atau Banuambaso. Lalu pakaian adatnya pakaian adat Gembe. Nah, teman-teman, pakaian adat Gembe ini biasanya digunakan untuk acara-acara khusus saja. Lalu tari tradisional ada tari lumense, tari pule cinde, dan lain-lain. Senjata tradisionalnya itu pasatimpo. Suku yang tinggal di sana ada suku Toli-Toli, Buo, Tomini, Kaili, dan lain-lain. Lalu julukannya tidak ada dan bahasa daerahnya Balantak. Selanjutnya Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra. Ibu kota berada pada Kendari, rumah adatnya rumah Istana Buton. Nah, teman-teman tahu tidak kalau rumah Istana Buton lantainya terdiri dari kayu atau dibuat menggunakan kayu. Pakaian adat yang digunakan adalah pakaian adat Babung Ginasamani, tari tradisionalnya tari balumpa, senjata tradisionalnya keris, pedang, tombak, dan sumpitan. Lagu daerahnya Peia Tawa-Tawa, Tanawolio, dan masih banyak lagi. Suku yang tinggal di sana ada suku Butung, Muna, Bungku, Buton, Wolio, dan Bugis. Julukannya Bumi Anoa. Bahasa daerah yang digunakan di sana adalah bahasa Bunku Laki dan Muna Butung.
Selanjutnya ada Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulsel. Ibu kotanya berada pada Makassar. Rumah adatnya rumah tongkonan, pakaian adat bodo, tari tradisional, tari bosara, tari kipas, tari pakarena, dan masih banyak lagi. Senjata tradisionalnya badik. Nah, teman-teman tahu tidak kalau ujung badik itu agak sedikit melebar. Dan juga badik merupakan salah satu senjata yang sangat runcing dan menyakitkan. Lalu, lagu daerahnya ada Angin Mamiri, Pakarena, Marencong, dan masih banyak lagi. Julukannya Kota Daeng. Bahasa daerah yang digunakan di sana Mandar dan Toraja. Selanjutnya ada Provinsi Gorontalo. Rumah adatnya Rumah Dulohupa, Rumah Bantayopoboide, dan masih banyak lagi. Lalu pakaian adatnya pakaian adat Biliu atau Paluawala dan Mukuta. Tari tradisionalnya tari Polo Palo. Nah, teman-teman tahu tidak kalau tari Polo Palo ini mencerminkan pergaulan anak remaja. Selanjutnya senjata tradisionalnya ada badik, wamilo, sabele, trafala, dan masih banyak lagi. Lagu daerahnya Binde Biluhuta, Moholungga, Tahuli, dan masih banyak lagi. Julukannya Kota Serambi, Madinah. Bahasa daerah yang digunakan di sana Mandar dan Toraja. Selanjutnya kita masuk ke provinsi di Kepulauan Maluku. Pertama ada Provinsi Maluku. Ibu kota berada di Ambon. Rumah adat Rumah Baileo. Pakaian adat cele atau biasa dikenal baju cele. Nah, teman-teman tahu tidak kalau baju cele dibuat menggunakan kain yang tebal. Nah, selanjutnya tarian tradisionalnya ada tari lenso, tari cakalele, tari katreji, tari bambu gila, dan masih banyak lagi. Senjata tradisionalnya ada parang salawaku. Lagu daerah Rasa Sayang Sayange, Ayo Mama, Buka Pintu, Burung Tantina, dan masih banyak lagi. Suku yang tinggal di sana ada suku Banda, Seram, Kei, Ambon, Rana, Furu-Furu, dan masih banyak lagi. Julukannya Kota Ambon Manise. Bahasa daerah yang digunakan di sana ada bahasa Banda, Buru, Furu, dan Aru. Selanjutnya Provinsi Maluku Utara. Ibu kota berada di Sofifi, Rumah adat Sasadu. Nah, teman-teman tahu tidak? Rumah adat Sasadu memiliki suatu keunikan, yaitu di atap rumah terdapat 2 helai kain berwarna merah dan putih yang melambangkan komitmen dan rasa nasionalisme yang tinggi dari masyarakatnya. Ada juga bola-bola yang dibungkus oleh ijuk sebagai pelambang kestabilan dan kearifan. Lalu pakaian adat yang digunakan di sana ada pakaian adat Manteren Lamo. Tari tradisionalnya tari soya-soya, tari lenso, dan masih banyak lagi. Senjata tradisional yang digunakan parang salawaku. Lagu daerahnya Rasa Sayang Sayange, Ayo Mama, Burung Tantina, Goro-Gorone, dan masih banyak lagi. Lalu bahasa daerah yang digunakan di sana ada Bacan, Damar, Balela, Fayo. Suku yang tinggal di sana ada suku Pagu, Ternate, Makian Barat, Kao, dan masih banyak lagi. Selanjutnya Provinsi Papua Barat. Ibu kota berada pada Kota Manokwari. Rumah adatnya Mot Aki Aksa atau Rumah Kaki Seribu. Pakaian adatnya pakaian serui. Tarian tradisional tari perang. Tari perang memiliki salah satu keunikan teman-teman, yaitu tari ini menggambarkan jiwa kepahlawanan dan kegagahan masyarakat Papua.
Senjata tradisionalnya pisau belati. Lalu suku yang tinggal di sana ada Meibrat, Arfak, Asmat, Dani, dan masih banyak lagi. Bahasa daerah yang digunakan di sana Man, Morwap, Molov, Moi. Selanjutnya ada Provinsi Papua. Ibu kota berada di Jayapura, rumah adat Rumah Honai. Nah teman-teman, kalian tahu tidak kalau Rumah Honai itu memiliki suatu keunikan? Yaitu pertama, rumahnya pendek dan atapnya terbuat dari ilalang atau jerami. Pakaian adatnya koteka dan sali. Tarian tradisionalnya tari selamat datang, tari sajojo, tari yospan atau yosi pancar, dan masih banyak lagi. Senjata tradisionalnya pisau belati, busur, dan panah. Lagu daerahnya Yamko, Rambe, Yamko, Apuse, dan masih banyak lagi. Suku yang tinggal di sana ada suku Sentani, Dani, Nimboran, Jagai, Asmat, dan Tobati. Julukannya Mutiara dari Timur. Bahasa daerah yang digunakan di sana bahasa Dera dan Kaure. Jadi saya membuat clipping ini dengan pertama saya mencari gambar dan juga informasi tentang 34 provinsi di Indonesia yang memuat tarian adat, pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, lagu daerah, bahasa yang digunakan di sana, dan masih banyak lagi. Lalu saya taruh semua itu ke dalam Google Dokumen. Setelah itu saya print dan saya menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat clipping. Pertama, hektar, dan yang kedua, selotip. Lalu saya menghektar semua halaman menjadi satu dan menyelotip bagian ujung yang saya hektar. Lalu jadilah clipping saya. Oh iya, sumbernya berasal dari jatikom.com. Semoga membantu ya. Oke teman-teman, itulah informasi-informasi tentang 34 provinsi di Indonesia. Semoga dapat membantu dan terima kasih sudah mau menonton.